There are many who are quietly seeking God. Ada ramai yang mencari-carikan Tuhan karena hidup mereka kekosongan. Berapa orang mati karena narkoba semalam? 33. Berapa? 33 mati. Semalam sudah mati. Semalam sudah mati, hari ini mereka di mana? I don't know. Kubur? Ya, jasad mereka dikubur. Jasad mereka dikubur ya. Tetapi diri mereka di mana sekarang? You don't know. Betul kan? You don't know. You don't know. Dan seringkali orang bilang, not my problem. It is your problem. It is your problem. Jaga sampai anak kamu jadi begitu baru jadi problem kamu kan? Jangan tunggu ya. Jangan tunggu. Jangan tunggu. All of them have a right to receive the gospel. Bilang. Setiap orang, termasuk mereka yang belum mengenal Yesus dan mereka yang menolak Yesus, punya hak untuk menerima berita baik. Amin. Punya hak. Jikalau kamu tidak wartakan, kamu akan diminta kemudian satu hari nanti. Kenapa kamu tidak wartakan kepada mereka? It is not by proselytizing the church grows, but by attraction. Gereja bertumbuh bukan melalui proselytization. Proselytization ialah cara untuk memaksa seorang menukar agama. Memaksa seorang menukar agama. Dan Paus Francis mengatakan, yang gereja tidak tumbuh melalui memaksa seorang jadi Katolik. Kita tidak berminat untuk memaksa siapa-siapa jadi Katolik. Jangan salah paham ya, tujuan kita bukan untuk memaksa siapa jadi Katolik. Tujuan kita apa? Untuk menemukan orang itu dengan Yesus. Selepas dia bertemu dengan Yesus, dia buat keputusan sendiri. Sama ada dia mau menjadi Katolik atau tidak. Dia buat keputusan sendiri. Itu bukan terikut kepada kamu. Bukan terpulang kepada kamu. The church grows by attraction. How? Yang ini yang sangat penting. How? Bagaimana? Paus Francis juga bilang di dalam dokumen Evangelium bagaimana. Di dalam artikel 259, begitu luar biasa ya, Paus Francis mengatakan hanya ada satu cara untuk mengubah hidup seorang itu. Dan cara itu ialah melalui Roh Kudus. Bilang amin. Amin. Kenapa? Karena segala teknik-teknik yang kamu gunakan tidak boleh mengubah hidup seorang. Orang itu pasti akan masih tidur lagi. Masih tidur. Hidup dia tidak akan berubah. Kecuali kamu menjamah dia di dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Saya ingin kamu buka Injil ya. Oke, dan saya mau kamu lihatkan 1 Korintus bab 2 ayat 1 hingga 5. 1 Korintus bab 2 ayat 1 hingga 5. Cara Paulus menginjil. Ini adalah cara Paulus menginjil. Oke, sudah. Ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah dan dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah bagimu. Saya tidak datang dengan kata-kata yang indah. Bagaimana dia datang? Kedua. Sebab aku telah kecuali selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 3. Teruskan. Aku juga telah datang padamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Ini siapa yang bilang ini? Paulus yang bilang. Bagaimana dia pergi menginjil? Dengan takut. Kamu takut atau tidak? Kamu takut? Takut pergi pada orang yang akan menolak Yesus. Takut kena tampar. Ada pernah? Sudah kena tampar? Belum lagi? Oh puji Tuhan, harus kena tampar ya. Kalau belum, harus kena tampar. Takut ya tampar? Kena tampar. Tampar itu sakit ya? Hah? Tidak kan? Dia datang dengan ketakutan dan gentar. Teruskan bacakan.
Bacakan secara lantang. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan bahkan kekuatan roh. Bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Not with plausible words of man's wisdom, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Maksudnya dia bukan bawakan di dalam dengan menggunakan kata-kata yang meyakinkan, tetapi di dalam keyakinan Roh Kudus. Teruskan 5. Supaya sebab iman kamu tidak harus bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam bahasa Inggris saya bacakan, my speech and my proclamation were not with plausible words of man's wisdom, but with the demonstration of spirit and power. Balik ke 4, demonstration of the spirit and power. Bilang demonstration of the spirit and power. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Berbeda ya, mungkin kalau kamu paham bahasa Inggris ya, ada perbedaan sedikit di antara apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya. Di dalam bahasa Inggris, my speech and my proclamation were not with plausible words of man's wisdom, but with a demonstration of the spirit and power. Ada dua perkataan yang sangat penting di situ dalam bahasa Inggris. Perkataan pertama, proclamation. Bilang proclamation. Proclamation, pewartaan, proclamation. Dua, demonstration. Bilang demonstration. Demonstration. Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ini begitu ditranslatekan. Tetapi di dalam bahasa Inggris ya, ada satu perkataan yang digunakan untuk mewartakan Yesus. Kamu boleh wartakan Yesus, tetapi jika kamu wartakan tanpa demonstrasi, orang itu tidak pasti belum lagi akan percaya. Jadi dua-duanya sangat penting, proklamasi dan demonstrasi. Kenapa? Karena kamu sendiri tahu di Indonesia ya, saya melihat program-program television kamu, ada orang ambil kamera television dan pergi cari hantu. Belum pernah saya dengar mana-mana negara di dunia orang ambil television kamera dan pergi cari hantu, kecuali di Indonesia. Tepuk tangan. Jangan bangga, jangan kamu bangga. Tetapi ini sangat penting melalui psychic orang Indonesia. Psychic orang Indonesia sangat penting untuk memberikan kamu pengetahuan mengenai psychic orang Indonesia. Maksudnya orang Indonesia sedang carikan sesuatu yang luar daripada pikiran kita, yang masih dia tidak boleh paham, dia tidak boleh sentuh. Jadi dia carikan kuasa-kuasa, sayang sekali kuasa-kuasa jin dan roh jahat. Dia carikan kuasa begitu. Jika kamu mau wartakan Injil kepada dia, kamu pergi bebel saja di hadapan dia, proklamasi saja, tidak berguna. Dia harus melihat kuasa Tuhan. Amin. Jika yang buta itu dicelitkan, dia akan bilang, wow, apa kuasa ini? Mungkin dia ini dukun hebat di Bandung. Dukun, aduh ada konfirmasi. Mana tahu ya? Kemudian mereka akan kemurung kepada kamu ya. Benar atau tidak apa yang saya katakan? Jadi kamu harus membawakan pemberitaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Amin. Supaya kepercayaan mereka akan tumbuh, bangkit. Disebabkan itu